Cuman memang terkadang seperti yang dokter biasa ceritakan di beberapa konten kita itu, ada ketakutan nanti kalau seandainya ada memang pelaku yang lain yang ternyata ini di luar apa yang sekarang diketahui, terus ini dirilis sekarang, jadi kayak takutnya nanti malah lari atau seperti apa. Jadi mungkin adakah keinginan ini biar ketangkapnya sekalian gitu, seperti itu. Pintu masuknya itu dari mana? Yang yakin bahwa ini memang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Nah, nanti baru berkembang. Sekarang kan belum, masih. Dan kemungkinannya karena memang TKP kan dijadikan kantor juga yayasan, ada banyak orang datang ke sana. Tapi ditemukan adalah ada salah satu puntung rokok yang Kenapa? Oh, yang saya udah jelas pembusukan semuanya. Tapi bagian tubuh yang krusial dari luka-luka itu bagus mengering, jadi belum hancur. Jadi saya bisa lihat, dan dari lengannya, dari kakinya, mungkin yang saya butuhkan, saya bilang kuku-kuku itu saya ambil itu masih ada, itu kan berarti ada kemudahan, masih ada, masih bisa kita ambil, kita periksa dari rambutnya juga, dari kemaluannya juga, itu ternyata masih ada karena keadaan makam itu kering, tidak berair, jadi bagus itu. Jadi alhamdulillah, dan itu kemudahan bagi kita tim forensik. Itu aja. terus terkait dengan sidik jari juga dokter ya. Iya. Kita tahu dokter, kita sempat ngobrol ini bahwa memang sidik jari itu bisa bertahan ya, bisa 8 jam, sehari, 2 hari tergantung dengan medianya. Dari Iya, sejumlah betul. jurnal yang saya baca, kalau media sidik jari tersebut yang tidak ada pori-pori misalnya di kaca atau tidak terjadi kerusakan, itu bisa tahan lama sekali dok ya. Kering ya bisa. Ya asal kering gitu. Tapi kalau lihat lokasi di TKP itu kan basah dok. Di TKP itu saya lihat beritanya adalah ada siraman air di mana-mana. Betul. Ya, Tapi itu kita, basah. iya, tapi teman-teman dari Inavis bisa dapat di sekitar tembok yang kering, di apa, di pintu masuk, pintu keluar, di mobil itu masih dapat, bisa karena kering. Itu saya sempat lihat keterangan dari Kapolres Subang sendiri bahwa mobil sendiri untuk yang setiran dan juga pintu bagasi itu sudah benar-benar dibersihkan. Apakah masih bisa ditemukan lagi dok di situ dok? Bisa, karena kan ya mungkin waktu bersihkannya kan cepet-cepet toh Mas Anjas. Jadi ya penyidik ya memang harus lebih hati-hati lagi, lebih lama, profesional lagi, dan saya pikir ya apa kedepannya ya memang kita tetap mengamankan TKP itu penting. Jadi ya kemarin saya sempat tahu itu, sempat dapat kok dari sidik jari di sekitar mobil, di rumah juga, itu nggak masalah. Ya itu kinerja dari teman-teman di Nafis ya, teman-teman penyidik yang gigih gitu loh, cari dan cari gitu. Tapi saya melihat kecenderungannya adalah dengan ditemukannya banyak air, dibersihkan, karena kan sidik jari itu kan mengecat karena ada minyak yang ada di tangan kita kan dok ya. Nah Betul. minyak itu kan bisa dibersihkan dengan sabun. Betul. Dan adalah salah satu alasan kenapa jenazah itu dimandikan, dibersihkan, karena biar tidak ada minyak yang tersisa di situ sidik jarinya. Ya betul, di jenazah emang nggak dapet sidik jari di jenazah. Bersih sama sekali ya. Jenazah itu waktu diambil sidik jari memang untuk identifikasi kalau ini sesuai dengan KTP, waktu itu identifikasi dia siapa gitu loh Mas Anjas. Bukan sidik jari untuk mengetahui mungkin ada dari pelaku, seperti itu. Waktu itu memang
karena langsung diotopsi dan tidak di-swab lengkap, dimandikan ya otomatis sidik jari mungkin yang ada di situ ya hilang, itu aja. Segini dok ya, melihat dari para pelaku ini luar biasa knowledgeable ya, mereka sangat paham sekali tentang dunia forensik sepertinya. Karena mereka melakukan kriminal, mereka tahu bagaimana menghilangkan sidik jari, kemudian merancungkan data-data yang bisa merujuk ke DNA. Apakah ini orang-orang pelaku ini orang yang paham dengan dunia forensik? Sekarang kan bukan orang yang maksudnya mudah mengakses Mas Anjas forensik. Apa sih yang dipelajari, apa sih yang digunakan untuk menghilangkan alat bukti? Karena beberapa kasus pun saya tuh ketemu tangannya dihilangin coba biar nggak ketemu sidik jari kan. Mutilasi ya dok? Iya, kepalanya dihilangin biar tidak kita periksa giginya kan, odontologi forensiknya. Itu kan udah modus di situ. Bahkan ada yang dihilangkan juga alat kelaminnya loh, pernah di Jawa Tengah waktu itu ya. Tapi karena itulah masyarakat aware atau harus tahu kalau ada salah keluarganya hilang, lapor segera ke polisi lah. Lalu data-datanya kita periksa dengan DNA. Mungkin ketakutan yang disampaikan Mas Anjas itu lebih ke saat orang-orang ini semakin mengerti tentang forensik dan cara bekerjanya ahli forensik dan kepolisian itu, mereka ini bisa planting dok, memframing orang lain yang nggak melakukan. Itu yang mungkin ada juga ketakutan. Jangan-jangan ini dibelokkan, bukannya dihilangkan saja, tapi di misdirection, diarahkan ke arah yang lain dok. Kan kita selain dari jenazah kan kita juga memprofile dengan psikiatri forensik, psikologi forensik, detektor kebohongan. Itu kan bisa sebagai alat bukti. Betul. Untuk memberikan keterangan ahli. Bahkan kemarin ada dibahas itu apa ya, Deborah dari UI itu ahli mendeteksi apa alat tulisan surat-surat ya itu apa poligraf ya itu kan juga bisa gitu. Jadi ya tetap kepolisian didukung oleh tim-tim forensik yang menyeluruh ilmunya ada di laboratorium forensik Mabes Polri. Tapi Dokter Hastri, kalau melihat dari mungkin junior Dokter Hastri sebagai seorang ahli bidang forensik di Subang sendiri, pasti mereka punya tekanan yang luar biasa dari masyarakat ya dengan pemberitaan sedikit banyak dok ya. Iya, betul. Boleh bisa nggak dok sih, kita kan selama ini hanya menuntut A, B, C, D, tapi kita tidak melihat, saya yakin ya, pasti ada banyak keterbatasan, walaupun bukan excuse, pasti bukan cuma kasus Subang, pasti ada banyak kasus yang lainnya. Boleh nggak digambarkan ke masyarakat betapa sibuknya dan juga kendala-kendala apa mungkin yang bisa, ini sisi humanis aja sih mungkin, dari sisi tim forensik yang ada di Subang. Kalau tim-tim forensik di Subang itu kan, ya itu dianggap kurang, turun lagi ke TKP, maka masyarakat lihat, kok datang lagi ke TKP ya, kita ngumpulkan lagi apa yang dapat, kita ulah lagi. Karena pengambilan sampel untuk DNA selain darah itu sulit, apalagi dari properti kan, harus dikasih teknis ya di lab gitu kan, itu butuh minimal sehari untuk menjadi sampel yang bisa dijadikan DNA gitu kan, itu butuh sehari 2 hari. Dan jangan sampai yang penting itu yang kecil itu bisa hilang inti selnya atau mitokondrianya, jangan sampai hilang. Itu kan butuh ketelitian dan sedikit loh yang di lab DNA itu forensik. Maksudnya teman saya di lab itu sekitar 4 orang dengan bekerja banyak seperti itu, jarang ya. Makanya kan saya kalau dipanggil ke teman-teman di universitas atau adik-adik, ayo ngambil DNA forensik, udahlah nggak usah forensik patologi kayak saya, coba DNA forensik atau toksikologi forensik itu luar biasa, masih dibutuhkan sekali gitu. Dan pelan kan, apalagi DNA yang diambil dari sidik jari yang melekat di TV, di sini, itu kan itu butuh ketelitian lama juga, harus pelan-pelan gitu, mencari inti selnya. Tuh, jadi ya butuh
proses. Kalau darah sih mudah, Iya. tinggal dimasukin di lab, di sentrifuge, ditabung itu, diputar ibaratnya, terus bisa langsung terbaca. Itu aja. Gitu ya Mas Anjas. Mas Dene tanya. Dene. Mas Anjas ahli semuanya. Iya, saya di sini mengawal karena belajar langsung ini tadi. Saya malah takut kalau saya nanya sesuatu yang mungkin ini masyarakat ini sebenarnya sudah sama kayak Mas Anjas, Dok. Mereka ini pengetahuannya sudah sangat luas. Jadi mereka juga pasti membutuhkan satu penjelasan yang komprehensif dari dokter yang memang ada di lokasi dan bisa memberikan kesimpulan tapi tanpa menguak terlebih dahulu memang sesuatu yang ini menjadi hak dan ranah dari pihak yang berwenang di sini untuk nanti memberikan gelar perkara itu, Dok. Iya, betul. Nah, Mas Anjas, ini waktunya tinggal 4 menit lagi. Boleh pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih ke nanti baru-baru ini nanti akan ada apa yang mungkin kalau kemarin kan Mas Anjas ada sesuatu nih yang ternyata baru muncul yaitu adanya sinyal dari ponsel yang diduga milik Amel. Nah, apa nih? Mumpung ada Dokter Hasri di sini karena nanti kalau seperti ini sih saya rasa ini mungkin bukan yang terakhir juga. Nanti kita akan ngobrol lagi bertiga lagi. Tapi sekarang ini apa, Mas? Ya, kalau karena kan Dokter Hasri yang bagian otopsi sendiri sih, cuman lebih ke masalah karena menurut saya nanti pada saat tim penyidik mengumumkan siapakah tersangka, saya sangat yakin dua alat bukti tersebut adalah ada hasil dari otopsi. Nah, dari situ nanti akan muncul pro dan kontra. Ada yang bilang ini framing, ini bukan framing. Ini kan sudah masuk paling masalah yang akan muncul adalah karena sekarang ini kan banyak sejumlah orang framing bahwa ini lokasinya sudah tidak steril. Ada kekhawatiran tim penyidik telah mengambil sampel sidik jari atau barang bukti di sana. Itu sih kemungkinan besar Dokter Hasri akan menjadi bulan-bulanan media massa nanti. Oh, oke, Dok. Untuk ini mungkin Mas Anjas mau menanyakan sesuatu, tapi mungkin karena baru kenal nggak enak mungkin nanyanya. Nah, pertanyaannya saya lebih ke sini, Dok. Menurut dokter, dari apa yang dokter temukan, itu akan bisa menjadi sesuatu yang walaupun orang-orang nanti akan punya teori sendiri, tapi dokter akan merasa bahwa apa yang dokter temukan itu sangat-sangat kuat dan bisa full proof dari apa yang disampaikan Mas Anjas tentang masyarakat ini menganggap bahwa TKP ini terkontaminasi. Nah, pertanyaannya dipersingkat, bukti dokter ini bisa terkontaminasi atau di-framing oleh seseorang atau bukti itu sesuatu yang akan mutlak, Dok? Sesuatu yang akan mutlak. Nah, ini jawabannya, Mas. Mantap. Iya. Saya setuju, mutlak. Mutlak. Oke. Jadi apa? Gimana, Mas? Karena itu adalah hasil, kenapa saya bilang adalah otopsi, kemungkinan besar hasil otopsi akan menjadi salah satu alat bukti, karena itu adalah ilmiah, di mana kasus ini tuh banyak sekali terdistorsi sama opini, sama BAP yang berubah-berubah, makanya itu sesuatu hal yang sangat ilmiah. Betul, dan orang-orang yang percaya sama paranormal. Oke, Mas Anjas, saya janji ini bukan yang terakhir. Karena Bu Dokter Hasri juga rencananya akan ke Jakarta lagi. Kalau Mas Anjas berkenan nanti mungkin ada satu kemajuan dari apa yang saat ini ada. Kita insya Allah bisa ngobrol lagi. Tapi terima kasih waktunya Mas Anjas. Bu Hasri juga terima kasih. Dan ini memang sesuatu yang benar Mas Anjas tadi cerita. Orang nonton ini bisa jadi pinter untuk melakukan. Tapi harapannya adalah orang-orang yang juga akan menjadi pintar agar hal seperti ini bisa dihindari dan peluang yang ada itu tidak akan terjadi. Terima kasih Mas Anjas. Kembali lagi, kita tidak ingin mendahului, semuanya kita kembalikan ke aparat dan ingat, jangan pernah apa Dok? Berasumsi Sebelum observasi dan mencari bukti. Salam Forensikers. Mas Anjas, terima kasih semuanya. Sampai jumpa.